Perkenalkan, nama saya Indah Samuel. Saya dari kelas 6D Akuntansi Keuangan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi kantor cabang dan kantor pusat. Suatu badan usaha yang berkembang seringkali membutuhkan perluasan usaha, baik dengan cara diversifikasi produk maupun dengan pembukaan cabang di berbagai tempat di dalam maupun di luar negeri. Strategi perluasan daerah pemasaran pada hakikatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan produk dan jasa. Peningkatan dalam omset penjualan akan berdampak pada peningkatan laba perusahaan, terutama dalam menjamin kontinuitas usaha. Karenanya, bahwa semua perusahaan menginginkan untuk semakin lama usahanya semakin berkembang melalui implementasi berbagai strategi dalam perusahaan. Berbagai strategi yang diterapkan untuk meningkatkan omset penjualan seringkali tidak memenuhi harapan pimpinan berhubung sangat besarnya perkembangan daerah pemasaran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dibentuk pusat-pusat penjualan di daerah tertentu yang dapat merupakan sarana untuk mencapai tujuan pemasaran. Pusat penjualan itu disebut dengan kantor agen dan kantor cabang. Pembentukan pusat-pusat penjualan seperti agen dan kantor cabang adalah salah satu wujud dari strategi pemasaran yang harus ditempuh oleh perusahaan agar supaya produknya dapat laku di pasaran. Salah satu strategi pemasaran yang sangat menentukan adalah menyangkut tempat atau place penjualan, di mana tempat penjualan barang yang sangat strategis dan dengan mudah menjangkau oleh semua konsumen. Kegiatan kantor cabang berbeda dengan usaha yang lain, dan kantor cabang masing-masing mempunyai kegiatan yang terpisah di kantor pusat. Karena itu, organisasi seperti ini mempunyai suatu struktur yang terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat adalah yang memiliki dan mengawasi kantor cabang dan menyediakan kebutuhan dana dan aset untuk pembentukan usaha kantor cabang. Adapun tujuan dibukanya kantor cabang biasanya menyediakan penyaluran produk lebih lanjut dari produk organisasi tersebut. Juga penyediaan barang-barang dari kantor pusat dapat diperdagangkan melalui kantor cabang. Penjualan dan penjualan melalui agen. Kantor pusat mungkin memutuskan untuk faktur yang dikirim ke kantor cabang dengan harga pokok atau harga jual tergantung pada tingkat otonomi pembukuan dan manajemen yang diberikan untuk kantor cabang dan kantor agen. Ada 4 perbedaan antara agen dan cabang. Yang pertama, agen adalah suatu bentuk organisasi yang hanya berfungsi untuk menerima pesanan barang-barang dan bekerja di bawah pengawasan langsung atau kantor pusat, sedang transaksi dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan langsung atau kantor pusat. Sedangkan kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Kedua, agen tidak memiliki persediaan untuk barang-barang yang akan dijual, akan tetapi hanya berupa monster. Sedangkan kantor cabang mengadakan persediaan untuk barang-barang dagangannya yang pada umumnya sebagian besar dikirim dari kantor pusatnya. Ketiga, persetujuan terhadap syarat-syarat penjualan terletak sepenuhnya pada kantor pusat. Administrasi terhadap piutang yang timbul dari penjualan dan pengumpulan piutang yang bersangkutan diselenggarakan oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang memberikan persetujuan tentang syarat-syarat penjualan, menyelenggarakan administrasi piutang
yang timbul dari penjualan tersebut. Perbedaan yang keempat, modal kerja untuk biaya-biaya operasi agen diberikan oleh kantor pusat. Agen tidak mengurus uang tunai atau kas selain modal kerja yang diberikan. Sedangkan kantor cabang mengelola uang tunai dari hasil penjualan, pengumpulan piutangnya, dan melakukan transaksi-transaksi pembayaran atas inisiatif sendiri. Kegiatan kerja agen penjual. Agen adalah merupakan suatu perwakilan yang bekerja sebagai unit organisasi penjualan lokal pada suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat. Pada dasarnya, agen hanya merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki otonomi yang terbatas. Jadi, dapat dikatakan bahwa agen adalah merupakan kepanjangan tangan dari kantor pusat dengan tugas utama membantu kegiatan operasional dari kantor pusat dengan fungsi sebagai distributor atau display product, customer service center, research and development center, dan sebagainya. Pencatatan penerimaan kas dari agen bukan berasal dari penjualan barang dagangan, akan tetapi penerimaan uang kas dari kantor pusat sebagai pengisian dana untuk modal kerja guna membiayai operasi agen. Dan untuk pencatatan pengeluaran agen dicatat dalam beberapa rangkap dan tembusannya dikirim ke kantor pusat. Perlakuan akuntansi untuk agen. Sehubungan dengan transaksi yang terjadi melalui agen, maka pembukuan transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat dapat menggunakan dua metode pencatatan, yaitu yang pertama, laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan melalui agen yang dicatat secara terpisah. Yang kedua, laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan melalui agen dicatat secara tidak terpisah. Kegiatan kerja suatu cabang. Kegiatan kantor cabang adalah berbeda dengan kegiatan kantor agen, karena kantor cabang mempunyai otonom sendiri dalam hal menyelenggarakan pembukuan. Adapun kantor cabang ini adalah bekerja sebagai satu unit usaha yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam usaha tersebut, kantor cabang diberi modal kerja oleh kantor pusat, baik berupa uang kas maupun berupa barang-barang, dagangan, dan aktiva-aktiva. Dalam pengoperasian kantor cabang, maka kantor pusat memberikan otonom selain pembukuan, yaitu cabang dapat membeli sendiri barang dagangan dari pihak ketiga. Cabang dapat melakukan aktivitas penjualan. Hubungan antara kantor cabang dan kantor pusat terdapat dua sistem, yaitu sentralisasi dan sistem desentralisasi. Adapun pembukuan pada sentralisasi, prosesnya adalah sama dengan hubungan antara kantor pusat dan kantor agen. Dan pada sistem desentralisasi, cabang akan membuat pembukuan secara lengkap di mana cabang akan mempunyai rekening biaya sendiri. Jadi, hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang dengan sistem desentralisasi ini dapat rekening timbal balik, yaitu di kantor pusat mempunyai rekening RK kantor cabang, sedangkan di kantor cabang mempunyai rekening RK kantor pusat. Sistem pembukuan kantor cabang dapat menetapkan 1. Penyelenggaraan catatan-catatan cabang di kantor pusat. 2. Penyelenggaraan catatan-catatan cabang di cabang maupun di kantor pusat. 3. Penyelenggaraan catatan-catatan cabang di cabang sendiri. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang materi akuntansi kantor cabang dan kantor pusat. Terima kasih.